warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini berbeda dengan nasib saudara-saudara kita yang di Papua. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan adanya peristiwa yang menurut saya ini betul-betul membuat kita tidak habis pikir. Ada pembunuhan yang kemudian diikuti mutilasi terhadap 4 orang di Mimika Timika itu. Nah, yang melakukan ini selain orang sipil juga melibatkan militer. Nah, militer sudah kabarnya terakhir sudah ditangani oleh militer, tetapi Pak Jokowi juga sudah mulai speak up. Tapi sebelumnya nih, saudara saya ini aktivis hak asasi manusia dari Papua, Bung Natalis Pigai ini sudah teriak-teriak dan kemudian ternyata tidak hanya teriak, dia juga langsung turun ke lapangan mencari fakta, menemui keluarga itu. Nah, kita akan ajak Anda ngobrol untuk dengan Bung Pigai. Halo Bung Pigai. Baru balik dari Papua. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik dari Papua ini? Iya, baru tadi siang. Oke. Ya. Sampai di sini. Ya. Jadi berapa hari selama di Papua ini kemarin? Saya 3 malam. 3 malam. Ya. 3 malam dan saya selama 3 malam di tempat duka juga. Oke, agenda Anda betul-betul hanya ini ya untuk mencari semacam fakta ini berkaitan dengan kasus mutilasi di Mimika ini ya. Jadi begini, Bro. Saya ini kan paling tidak itu minimal memahami bagaimana tugas, peran dan fungsi aparat negara ya. Baik itu tentara, TNI maupun juga polisi. Bahkan juga bagaimana tugas, peran, dan fungsi yang diberikan berdasarkan hukum internasional, hukum humaniter, hukum perang, maupun juga undang-undang TNI dan kepolisian. Jadi termasuk kurikulum di dunia pendidikan militer. Itu militer itu tidak diberi tugas selain perang, itu adalah tugas spesifik tentang bantuan penugasan bidang kebijakan yang lain, misalnya dalam keadaan darurat, misalnya bencana, atau misalnya kebijakan-kebijakan yang seperti dalam keadaan yang membutuhkan perhatian masif seperti akselerasi kebijakan vaksin dan lain macam itu. Jadi kalau tugas-tugas sipil itu biasanya perintah negara atau penugasan negara. Tapi kalau dalam domain militer itu tidak ada pelajaran sedikit pun yang diberikan di dunia pendidikan militer tentang bagaimana seorang militer atau tentara melakukan mutilasi. Tentara melakukan mutilasi itu tidak ada. Bahkan dalam perang pun ini kejahatan ini ya, dalam perang pun ya. Bagaimana? Dalam kondisi perang pun ini merupakan satu kejahatan ya. Ya, dalam kondisi perang itu juga mutilasi itu tidak ada. Mutilasi itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Jadi di dalam kondisi perang itu di dalam hukum humaniter, hukum perang, Konvensi Jenewa itu menyatakan secara tegas orang yang dalam keadaan yang sakit, orang tidak berdaya, orang sipil tidak boleh diganggu, sekalipun mereka musuh. Sekalipun dia adalah anggota kombatan atau anggota militer lawan, dia dalam keadaan sakit atau tidak berdaya, menyerah atau tidak berdaya, tidak boleh ditembak mati. Oke, ya. Oleh karena itulah, maka saya merasa ini kebijakan mutilasi ini adalah sebenarnya apakah kebijakan mutilasi ini hanya dilakukan terhadap orang Papua? Apakah kebijakan mutilasi ini juga by system? Apakah berapa lama kebijakan mutilasi itu berlangsung? Atau justru kebijakan mutilasi itu dilakukan hari ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menarik saya untuk turun melihat. Kenapa saya sampaikan begini? Karena di dalam khusus militer, tentara itu ada dua tipe kepemimpinan,
tipe jenis tentara TNI di lapangan. Yang pertama adalah tentara atau militer teritorial. Militer teritorial itu mulai dari Pangdam, Danrem, Dandim, Koramil, itu teritorial. Ya, Babinsa, militer ya. Teritorial itu penanggung jawab komandonya jelas Pangdam dan perintahnya jelas, tugas pokok fungsinya dirumuskan kebijakan per periodik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah militer penugasan, tentara penugasan. Tentara penugasan itu biasanya oleh orang awam disebut itu pasukan tempur. Pasukan tempur itu melaksanakan di Medan, Papua. Itu ada dua. Yang pertama adalah pasukan tempur yang melaksanakan tugas-tugas selain operasi militer. Yaitu misalnya jadi guru, jadi misalnya jadi penyuluh pertanian, jadi mantri, jadi dokter, jadi pelayan-pelayan, bantuan-bantuan sosial. Itu biasanya dilakukan ditugaskan kepada pasukan penugasan, yaitu pasukan tempur. Oh, okay. Kemudian yang kedua, itu pasukan tempur yang dipersiapkan operasi menghadapi TPNOPM. Operasi menghadapi kombatan yang memang turun lapangan. Oleh karena itulah, pasukan tempur itu biasanya kalau di pusat itu Kopassus, lalu Kostrat. Kalau di tentara polisi itu Brimob. Itu mereka adalah pasukan-pasukan tempur. Tapi meskipun pasukan tempur, lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, ada dua penugasan pelaksanaan tugas sebagai bantuan-bantuan bidang, misalnya pendidikan, bidang kesehatan, jadi penyuluh, jadi mantri, jadi dokter, itu pasukan tempur yang dipersiapkan. Jadi peran teritorial sebenarnya ini ya? Ya, peran teritorial kan jelas. Ya. Berbeda, menjaga keamanan, membantu tugas keamanan dan ketertiban wilayah dan selain pertahanan. Tapi ini khusus pasukan tempur. Oleh karena itu ketika kita turun ke lapangan, saya turun ke lapangan, saya melihat pelakunya itu berasal dari Brigif, Brigadier Infantry Kostrat. Mereka adalah pasukan tempur. Mereka adalah pasukan tempur yang dalam rekam jejaknya masih belum diketahui peran mereka dalam tugas-tugas bantuan sosial. Ya, khususnya yang kesatuan pelaku ini. Mereka mungkin dipersiapkan untuk adalah mereka operasi militer di lapangan menghadapi kelompok TPNOPM. Lalu siapa pimpinan brigifnya di situ? Ya, pimpinan brigifnya di situ adalah Letkol, Letnan Kolonel, ya, komandan brigifnya. Kemudian wakil komandan brigifnya itu adalah mayor. Wakil komandan brigif inilah yang memimpin mutilasi tersebut. Dibantu oleh kapten. Kapten komandan brigif. Kalau kembali kepada tugas yang diberikan atau diembankan kepada mereka, biasanya pelaksanaan tugas pasukan teritorial itu ada dua. Pertama, bisa berdasarkan dia melaksanakan tugas perintah atasan. Ya, kalau teritorial kan otomatis melaksanakan perintah atasan. Dari Pangdam mereka sudah punya garis besar tahunan, program-program kebijakan tahunan. Kalau yang operasi militer ini kan mereka bulanan, kadang-kadang tahunan. Mereka kesatuan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus nanti tugas 1 tahun balik lagi gantian begitu. Mereka ini biasanya. Mereka ini komandan brigif kesatuan masing-masing ini, khususnya yang pelaku mutilasi ini, adalah komandan brigif yang dipimpin oleh Letkol. Kemudian wakilnya adalah mayor. Tingkatnya batalion sebenarnya kalau Letkol ini biasanya ya? Ya, batalion. Letkol, kemudian wakilnya mayor. Mayor yang memimpin mutilasi ini. Kemudian dibantu oleh kapten. Oleh karena itulah, apakah mayor yang memimpin mutilasi ini berdasarkan perintah dari atasan, maka
perintah dari atasan berarti ya komandan brigif, di atas komandan brigif ya komandan operasi militer yang ada di Papua. Kemudian kalau di atas komandan operasi militer andaikan tidak dibekaukan kepada Kodam atau Pangdam, maka mungkin komandan operasi militer di pusat, yaitu Kostrad. Ya, Pangkostrat lah. Apakah ini perintah dari Pangkostrat? Ataukah memang tanpa perintah dari Pangkostrat, tindakan atau perbuatan yang inisiatifnya diambil khusus oleh si Kemayor itu, wakil komandan, tanpa sepengetahuan, tanpa perintah. Kalaupun tanpa perintah atau inisiatif sendiri, biasanya apakah sepengetahuan atasan hanya sekedar diketahui oleh atasan atau diberitahu kepada atasan atau tidak diberitahu kepada atasan, begitu. Nah, dalam konteks ini, khusus yang mutilasi ini, ya saya melihat, saya memandang, karena mutilasi ini adalah boleh benar-benar mutilasi, yaitu mereka yang 4 orang itu diajak, kemudian dengan mobil sewaan yang mereka punya, diganti, tiba-tiba ganti dengan mobil yang baru, dibawa ke salah satu tempat, ya, kemudian mereka dieksekusi, mereka dimutilasi, kakinya sendiri, ke-4 orang kakinya itu dibungkus dalam karung, dibuang di sungai. Badannya, ke-4 orang badan dimasukkan dalam karung, dibuang di sungai, dan kepalanya dimasukkan dalam karung, dibuang ke sungai. Dan pisah-pisah, 3 karung yang berbeda. Sampai sekarang kepalanya belum ditemukan. Badannya sudah ditemukan. Oleh karena ini adalah tindakan dan kebijakan biadab, maka andaikan itu dilakukan oleh inisiatif dari wakil komandan brigif, maka wakil komandan brigif, kapten, dan anggota 8 orang yang melakukan itu harusnya sebelum proses hukum harus menegakkan kode etik dulu, pelanggaran kode etik. Ya. Kenapa kode etik? Karena mereka mereka tidak taat kepada kebijakan-kebijakan atau perintah atasan. Berarti mereka sudah lakukan insubordinasi. Mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Begitu mereka diberhentikan dari militer, maka proses hukumnya adalah sipil menggunakan undang-undang KUHP. Dikenakan pasal 340, ya, pembunuhan berencana, bisa dikenakan pasal 338, contoh pasal-pasal yang lain. Misalnya pasal 56 dan lain. Saya kira itu. Ya, saya salah ya. Kan kalau tidak salah ini kan melibatkan orang sipil gitu ya, dan penjelasan yang saya baca-baca juga di media itu berkaitan, ini kelihatannya soal pidana biasa. Karena apa? Karena ini ada transaksi katanya senjata, ya gitu ya, dan kemudian ternyata senjatanya tidak diberikan, malah orangnya dibunuh. Kalau yang Anda jelaskan tadi, kok kelihatannya Anda merasa bahwa ini ada semacam bagian dari operasi gitu, yang Anda sampaikan. Ya. Jadi begini, ya, persoalan transaksi jual beli senjata, ya, ini belum sampai sekarang belum ditemukan bukti. Belum ditemukan bukti bahwa korban, saya perlu dijelaskan, korban itu satu kepala desa, ya, yang menggunakan Garuda. Itu kepala desa satu calon pegawai karyawan honorer pemerintah daerah. Satu mahasiswa Universitas 17 Agustus Untak Semarang, yang kebetulan baru pulang karena tidak ada biaya di sana, dia bekerja untuk cari uang. Kemudian yang satu anak yang baru selesai SD. Remaja dong? Ya, masih remaja. Dengan demikian, apakah seorang kepala desa ya berkompeten, memiliki kapasitas untuk bisa jual beli senjata? Apakah seorang calon pegawai honorer
jual beli senjata. Apakah anak yang baru tamat SD jual beli senjata? Apakah anakku yang kuliah karena tidak ada biaya pulang cari uang jual beli senjata? Nah, itu kan harus dibuktikan secara benar. Jangan sampai itu jadi alibi menjustifikasi untuk membantu meloloskan hukuman terhadap para penjahat atau pelaku kejahatan mutilasi tersebut. Karena itu soal jual beli senjata saya kira saya belum menemukannya. Tapi kan itu nanti aparat yang membuktikan apakah benar jual beli senjata. Bahwa ada fakta, ada kurang lebih uang 500 juta di ATM-nya kepala desa, iya. Kemudian pertanyaannya, apakah pembunuhan ini dilakukan untuk mengambil uang yang dimiliki oleh kepala desa dengan satu calon pegawai negeri sipil atau anak mahasiswa UNTAD yang baru dapat orang kepercayaan bupati itu, yang kebetulan anak itu dapat kepercayaan penjabat bupati, dapat 1-2 pekerjaan, kemudian dia punya ada uang di ATM, lalu mungkin karena mereka ketahui bahwa mereka memiliki uang, lantas mereka hilangkan ke-4 nyawa untuk kepentingan uang tersebut. Yang dimaksud adalah pembunuhan dan perampokan, saya nggak tahu. Nah, itu harus dibuktikan. Lalu pertanyaannya, kok militer bisa lakukan mutilasi? Orang Papua itu tidak pernah mengenal mutilasi. Tidak pernah. Tidak ada sejarah orang Papua mutilasi. Mutilasi itu dilakukan di luar Papua. Jadi orang yang berbudaya pelaku mutilasi itu di luar Papua, maka konsep di sini adalah bisa saja dimaknai para pelaku memiliki satu Papua fobia, gitu. Rasa perasaan kebencian terhadap Papua. Selain perasaan kebencian terhadap Papua, itu juga bisa dimaknai sebagai rasa kebencian terhadap orang Papua. Kemudian mungkin juga itu juga kalau andaikan itu adalah atas perintah, maka bisa saja bagian dari salah satu skenario operasi militer. Karena sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, 20 tahun yang lalu pembunuhan terhadap TI Seluai diundang hari ulang tahun Kopassus. Kemudian orang yang tua renta ini dicekik leher, kemudian dibuang di hutan, dibukitkan, disemak-semak. Itu kan cara yang sama itu muncul juga. Cara yang sama muncul setelah 20 tahun kemudian. Kapan itu? Ya, kan tadi beda kan yang modusnya. Tapi kalau mutilasi ini sepanjang yang ingatan Anda, apakah pernah dilakukan selain dalam kasus ini oleh TNI dalam hal ini? Saya belum pernah melihat korban mutilasi, tapi kalau sejauh yang saya pahami ini baru pertama. Mungkin pembunuhan terhadap Pendeta Janambani juga bisa dikategorikan mutilasi, tapi dia diiris-iris. Disertai dengan penembakan. Ya. Nah, tapi bukan mutilasi, ini murni mutilasi. Ya. Jadi ada modusnya berbeda. Nah, tapi bukankah sekarang ini TNI, bahkan juga Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ini segera diproses hukum. Nah, sejauh mana yang sekarang dilakukan oleh TNI secara internal maupun dalam ini kalau soalnya pidana, karena kalau nggak salah melibatkan orang sipil ya. Jadi ini nanti harusnya pengadilannya koneksitas gitu ya, antara ada sipil dan ada militernya gitu. Sejauh yang saya pahami, mohon maaf ini, Jokowi dalam hal ini tidak pernah keluarkan pernyataan. Bahwa ada media-media itu media-media yang muat itu media-media abal-abal, bukan media mainstream. Kalau FNN kan media mainstream. Saya belum pernah baca FNN menyatakan atau mengutip pernyataan Pak Jokowi. Tapi kalau media-media abal-abal muncul ada pernyataan seakan-akan Jokowi memerintahkan untuk mengusut. Sejauh yang saya pahami sampai sekarang, Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal mutilasi terhadap 4 orang yang dilakukan oleh pasukan Kostrad ini. Itulah perbedaan treatment, perhatian, kepedulian, empati, simpati Jokowi terhadap kematian Yosua.
satu orang anggota polisi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Ya, Jokowi keluarkan 4 kali pernyataan perintah untuk melakukan penyusutan. Perhatian Jokowi begitu hebat terhadap kematian. Tanpa kita merendahkan kematian Joshua. Kita empati, kita simpati. Tetapi apakah karena perintah Jokowi terhadap Joshua ini karena berasal dari mungkin komunitas yang begitu dekat dan memiliki kekerabatan hubungan dengan Jokowi? Kemudian kenapa 4 orang yang dimutilasi Jokowi tidak keluarkan pernyataan? Apakah memang Jokowi itu rasis terhadap orang Papua yang sering saya ucapkan? Bayangkan 4 orang yang sedang mutilasi itu sedang cari, mereka menderita, keluarganya korban, dia datang ke privat, Pak. Jarak hanya 50 meter, bahkan dia turun itu jaraknya sekitar 5 meter dari tempat kedukaan. Di Bandara Timika, Moses Gilangin. Ke tempat kebukaan cuma 5 meter. Masyarakat bisa lihat pesawat. Presiden Jokowi turun. Tidak ada pernyataan empati, tidak ada pernyataan simpati terhadap 4 orang korban mutilasi. Padahal media-media internasional memuat berita itu. Ya, baru itu artinya apa? Apakah betul Jokowi itu benci Papua? Iya benci. Saya katakan benci kok. Kenapa? Nyatanya ini 4 orang korban mutilasi aja. Dia mendarat tidak lebih dari 5 km dari rumah duka. Bahkan tidak lebih dari 3 km dari rumah sakit yang sekarang mereka semayamkan jasad-jasad itu. Masa Jokowi tidak bisa empati, tidak bisa simpati. Karena itulah, maka menurut saya Jokowi adalah jangan-jangan apakah ini kalaupun ditemukan kebijakan itu sistematis, kebijakan itu adalah perintah, jangan-jangan justru Jokowi yang memerintahkan pembunuhan dengan cara begitu. Ya. Artinya dalam konteks ini Jokowi sebagai kepala Jokowi sebagai kepala negara ya. Kepala negara, bukan pribadi. Di mana kepala negara sebagai panglima tertinggi, jangan sampai Jokowi sebagai panglima tertinggi memerintahkan mutilasi itu sebagai bagian dari operasi militer. Salah satu tindakan operasi militer. Kenapa saya harus tanyakan ini? Karena sama sekali tidak ada empati dan tidak ada simpati. Begini aja deh. Kalau memang kamu 20 kali, 50 kali, 100 kali kamu datang ke Papua. Tapi kalau kamu tidak memanusiakan, mewongke orang Papua, ya sama aja. Bayangkan kamu bisa injak-injak di perut bumi yang diisi oleh uranium, emas, perak, plutonium, kalifornium. Baru pada saat yang sama ada orang yang korban mutilasi yang sedang menderita. Balik sebentar, Bung ini ya, Bung Matris Pigai ke kasusnya. Hasil temuan Anda di lapangan itu peristiwanya seperti apa? Karena kalau saya membaca, kan disebutkan bahwa ini ada mereka ini adalah simpatisan kelompok bersenjata di Papua, UPM, katakanlah begitu, yang mencoba membeli senjata, dan kemudian ada prajurit TNI yang menawarkan senjatanya, dan kemudian tapi ternyata kemudian senjata tidak diberikan, malah duitnya diambil. Mana yang benar versinya itu? Ya kalau kan gini, saya sudah sampaikan identitas mereka secara lengkap. Dan identitas mereka ini pun juga disampaikan oleh Bupati. Bahwa mereka ini aparat negara. Mereka ini adalah pegawai negara. Mereka ini adalah mahasiswa. Mereka ini anak remaja yang belum tentu memiliki hubungan. Hubungan yang kuat dengan tuduhan-tuduhan atau pembenaran-pembenaran atas tindakan kebiadaban itu. Saya kira karena itu ketika saya ditanya peristiwanya seperti apa motifnya, saya tidak bisa langsung menyampaikan motifnya, motif atas pembunuhan. Bisa saja motif kan tadi saya sudah sampaikan, kalau dirangkumkan itu bisa saja satu motif atas kebencian. Yang kedua motif atas kebencian terhadap orang Papua.
Yang ketiga, bisa saja motif bagian dari operasi militer yang dilakukan. Yang keempat, motif perampokan atau pencurian, perampokan uang yang dimiliki oleh mereka. Bisa saja. Tetapi ketika kalau dihubungkan dengan memiliki hubungan dengan organisasi Papua Merdeka, beli senjata, saya kalau dilihat dari biodata dan mereka punya latar belakang sebagai kepala desa, sebagai pegawai honorer, sebagai anak yang remaja, kemudian mahasiswa Universitas 12 Agustus Semarang, yang pulang membantu bupati kerja-kerja dengan ya kecil-kecilan lah untuk dapat uang. Saya kira itu motif-motif semua ini terbuka, tinggal dibuktikan di pengadilan. Apakah kalaupun mereka dipecat, diproses melalui peradilan umum KUHP, maka ya nanti motif juga dibuka di pengadilan. Tapi kalau kedua, misalnya kalau diproses, kalau ada perintah, kalau berdasarkan perintah, maka sudah pasti pertanggungjawaban komando. Komando dari atas. Kalau pertanggungjawaban komando itu bisa dua. Satu bisa diproses melalui peradilan militer, yang kedua bisa diproses melalui peradilan hak asasi manusia. Kenapa peradilan militer maupun hak asasi manusia itu masih terbuka? Karena bisa saja akan ditemukan apakah perintah, apakah ada mens rea, ada yang merancang, ada yang merencanakan, ada penggunaan sistem dan otoritas kekuasaan yang dimiliki dan sumber daya yang ada, dilakukan secara masif, terstruktur sistem. Itu bisa ditemukan di dua peradilan. Lebih-lebih di peradilan HAM. Yang kedua ya bisa di peradilan militer. Tapi peradilan militer kita tidak percaya. Paling ujung-ujungnya nanti bisa pembebasan bersyarat, bisa saja nanti ujung-ujungnya mereka dibebaskan dari tuduhan-tuduhan. Saya kira ketidakadilan dalam proses penegakan hukum itu dan kondisi dan peristiwa itu akan mengganggu potret Indonesia, kebijakan Jokowi terhadap dalam kegiatan-kegiatan presidensi G20 yang akan datang. Karena apa? G20, G20 itu akan bicara juga soal problem Ukraina dan Rusia kan, soal aspek hak asasi manusia dan perang. Di titik yang sama juga bagaimana posisi Indonesia bisa menjelaskan tentang kejahatan kemanusiaan termasuk mutilasi ini kepada pemimpin-pemimpin G20, karena ketika berita-berita yang dimuat itu dalam bahasa Inggris, orang sudah pasti mereka tahu bahwa ada kejahatan sistemik, kejahatan sadis yang dilakukan oleh aparat militer dan rakyat Papua. Hari ini juga, kemarin juga, ada 3 orang di MAPI, Merauke. 1 ditembak mati, itu dari pasukan tempur juga yang didatangkan dari Kalimantan. Kemudian 2 orang dianiaya. Jadi saya kira kejahatan-kejahatan itu selalu berantai, terjadi hampir setiap hari di Papua. Ketika operasi, kita semua menginginkan Papua itu berintegrasi. Kita satu bangsa, satu bahasa, satu wilayah, satu negara. Tetapi ketika Anda membantai rakyat, apakah itu yang disebut kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara? Kan juga tidak. Baru saya ingin juga sampaikan, Prof, bahwa orang Papua itu sudah terlalu lama sakit. Sampai sekarang masih sakit. Kebenciannya. Tapi kebencian dengan kesakitan itu ada batasnya. Batas, kalau suatu saat ada batas beringasnya mereka muncul, nanti generasi-generasi yang akan datang itu adalah orang-orang yang sangat sadar, rasional, intelektual, intelijensinya tinggi, yang mungkin akan mendengarkan peristiwa kekejian itu sebagai bagian dari impuls untuk melakukan keberingasan yang lebih tajam lagi. Aksi balas pada masa akan datang itu yang harus dilihat. Perbuatan dan tindakan militer dan aparat hari ini akan nanti juga berdampak pada pembalasan lebih kejam pada masa akan datang. Itu yang sebenarnya saya sampaikan warning, memberikan warning bahwa tidak boleh lakukan kejahatan. Gitu. Rekomendasi Anda apa ini setelah Anda turun ke lapangan ini? Yang pertama saya rekomendasikan
andaikan tindakan pelaku mutilasi itu adalah tanpa perintah inisiatif mereka, maka langsung dipecat. Kode etik pecat, lalu serahkan prosesnya melalui peradilan sipil. Itu harus dilakukan. Kenapa? Harus menggunakan KUHP supaya bisa kena pasal 340 dan 338. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu berbasis pada perintah atau kebijakan bagian dari operasi militer, maka bisa diproses melalui peradilan militer, tapi juga bisa diproses melalui peradilan hak asasi manusia. Kalau saya melihat peristiwa ini lebih kejam daripada beberapa peristiwa yang lain, ya, karena korbannya 4 orang. Karena itu masuk dalam patut diduga bagian dari sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat, berpotensi terjadinya pelanggaran HAM berat. Kalau itu berbasis pada tindakan implementasi kebijakan operasi militer, berbasis pada perintah atasan, berbasis dengan menggunakan sistem yang ada yang merancang, ada yang merencanakan, dan ada yang operasi di lapangan. Ya. Saya kira itu rekomendasi saya. Ya, baik. Terima kasih Bung Natalius Pigai. Sorry, saya belum kemarin itu jadi Anda melakukan itu atas inisiatif pribadi ya kemarin dia berangkat ke sana. Iya, tentu gini. Saya punya inisiatif pribadi ini karena saya melihat tindakan ini adalah tindakan yang hampir tidak pernah terjadi. Yang saya ketahui. Ekstraordinari ini ya. Mungkin juga ada, tapi yang saya ketahui mutilasi kepalanya sendiri, badannya sendiri, kakinya sendiri, tangannya sendiri dibungkus masing-masing dibuang, itu hampir tidak pernah ada. Ya. Mutilasi itu kan dilakukan biasanya di dalam sosiologi klasik, ya, di masyarakat lokal. Itu biasanya dilakukan oleh gali, gabungan liar, para pembunuh penjahat di kampung. Perilaku pembunuh penjahat di kampung atas dasar pembalasan kebencian itu kan budaya luar Papua, bukan budaya Papua. Kalau itu adalah mutilasi bagian dari sebuah sosiologi konflik atau sosiologi perilaku sosial budaya luar Papua, maka itu bisa dipandang sebagai bagian dari kebencian terhadap ras atau pembalasan terhadap sebuah kebencian. Ya. Itu yang harus dipandang. Ya. Baik. Terima kasih Bung Natalius Pigai. Sampai ketemu lagi gitu. Ya. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.